Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Grand Final kejuaraan nasional Grass Track Motocross Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Cup GC Super Track Championship 2023 secara resmi digelar di sirkuit Jaharun, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang pada 14 dan 15 Oktober 2023. Starter ini diselenggarakan melalui Sinergitas Ikatan Motor Indonesia atau IMI bersama TNI AL, pemerintah daerah, serta Jaharun Sirkuit Super Track sebagai pihak swasta. Kegiatan ini untuk menggairahkan olahraga balap grass track dan motocross sekaligus bersinergi untuk kemajuan olahraga otomotif Indonesia. Kejurnas Kasal Cup JS Super Track Championship 2023 ini terdiri dari 5 putaran, di mana putaran pertama sampai 4 sudah sukses diselenggarakan di berbagai daerah. Putaran Grand Final terdiri kelas yaitu GTX kelas Pro Trail Standard, GTX Pro Bebek Modif Open, GTX Pro Sport, dan GTX kelas pemula serta untuk kelas wanita. Ini kita sinergi antara ini dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun Provinsi Sumatera Utara dan TNI Angkatan Laut. Karena ini adalah kerjasama yang luar biasa dan sama-sama kita saling mensupport. Yang jelas Angkatan Laut mensupport seluruh kegiatan baik dari seri 1, 4 yang di Jawa sampai seri 5. Bahkan seluruh pembalap dan kru starter itu kita bawa dari Jakarta sampai ke Belawan Medan dengan kapal perang. Melalui kompetisi yang berkualitas, para pembalap dapat mengasah kemampuan sehingga mampu berkompetisi pada kejuaraan tingkat nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada para pembalap yang telah meraih juara. Dari Medan, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Yayasan Hang Tuah terus mengembangkan sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruannya untuk menyiapkan sumber daya manusia andal dan berorientasi kebutuhan dunia industri. Kasal Laksamana Muhammad Ali beserta Ketua Jala Senastri TNI AL resmikan SMK Yayasan Hang Tuah. Kedatangan Kasal Laksamana Muhammad Ali beserta Ketua Jala Senastri TNI Angkatan Laut disambut tarian adat Melayu oleh siswa-siswi Yayasan Hang Tuah Belawan di Jalan Komodo Laut Yosudarso, Kota Bangun, Medan. Gedung baru tersebut dilengkapi sarana dan prasarana berbagai fasilitas untuk menunjang kemampuan peserta didik. SMK Yayasan Hang Tuah memiliki 5 jurusan dengan terkhusus jurusan mesin perkapalan. Segala upaya dilakukan oleh Yayasan Hang Tuah, salah satunya memperbaiki fasilitas, melengkapi khusus SMK ya, melengkapi yang berkaitan dengan semua jurusan yang ada di SMK Hang Tuah. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali terima gelar kehormatan adat dari Kesultanan Delhi di Baleirung, Istana Maimun. Gelar diberikan secara langsung oleh Sultan Delhi Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Lamanjici Perkasa Alam. Pengukuhan gelar kehormatan adat ini diberikan atas keberhasilan Laksamana TNI Muhammad Ali saat memimpin TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan serta kedaulatan laut Indonesia. Pengukuhan gelar kehormatan adat Kesultanan Delhi kepada Kasal merupakan tradisi Kesultanan Delhi karena apresiasi kepada tokoh negara maupun negara asing yang dinilai berprestasi dan berhasil memberikan manfaat bagi khalayak luas. Kita memberikan gelar kehormatan kepada beliau. Pemberian gelar kehormatannya bukan per orang, tapi secara institusi. Siapapun Kasalnya akan tetap memakai gelar kehormatan tersebut. Nama gelarnya adalah Datuk Panglima Laksamana Diraja. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Dalam upaya meraih potensi untuk meningkatkan kompetensi konstruksi alumni teknik sipil Universitas Sumatera Utara agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (IKATSI USU) gelar seminar sekaligus pelantikan pengurus periode 2023-2027. Dalam upaya meraih potensi untuk meningkatkan kompetensi konstruksi alumni teknik sipil Universitas Sumatera Utara agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara atau IKATSI USU menggelar seminar sekaligus pelantikan IKATSI USU periode 2023-2027 di Hotel Le Polonia Medan Sabtu 21 Oktober lalu.
IKATSI merupakan wadah silaturahmi para alumni jurusan Teknik Sipil USU yang ada di berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri. Dalam kegiatan ini dihadiri sekitar 200 orang peserta yang terdiri dari sivitas akademika, alumni, praktisi maupun perusahaan konstruksi. Kegiatan ini dimulai dengan pengambilan sumpah pelantikan pengurus, sekaligus menyerahkan pataka secara simbolis kepada ketua yang baru sebagai bentuk telah tersusunnya kepengurusan IKATSI periode 2023-2027. Kita bisa buat program bagaimana nanti kepengurusan yang baru ini bisa berkolaborasi dengan departemen, bagaimana pemberdayaan alumni, kemudian bagaimana kita meningkatkan aritasi khususnya teknik sipil USU yang sekarang masih B, kita tingkatkan menjadi A. Ini sangat peran alumni sangat luar biasa. Dari berkumpul itu mungkin nanti kita akan jadi berjejaring satu sama lain, guyup. Kemudian dari situ mungkin timbul ada peningkatan karir atau pembinaan untuk alumni muda, dan ujungnya yang terakhir adalah bagaimana kita berkontribusi untuk alma mater. Dalam hal ini adalah jurusan Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Komandan Korem 022 Pantai Timur tutup secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa ke-118 tahun anggaran 2023 di wilayah Kodim 0203 Langkat. Penutupan kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan serah terima seluruh pekerjaan dan pemukulan gong. Upacara penutupan kegiatan TMMD ke-118 tahun 2023 di wilayah Kodim 0203 Langkat ini dilaksanakan di lapangan sepak bola yang berada di Desa Timbang Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Penutupan TMMD dilakukan Danrem 022 Pantai Timur, Kolonel Infanteri Agustatius Sitepu, yang ditandai dengan penandatanganan dan serah terima pekerjaan selama TMMD berlangsung ke pemerintah Kabupaten Langkat. Usai penandatanganan yang dilakukan oleh Dandim 0203 Langkat, Letkol Infanteri Muhammad Eko Prasetyo dan perwakilan Pemkab Langkat, penutupan TMMD ini juga ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan tanda peserta secara simbolis. Hari ini kita menutup TMMD ke-118 di Kabupaten Langkat. Secara keseluruhan 100% semua sasaran tercapai, bahkan ada yang kita sebut dengan overprestasi, di mana di luar dari sasaran pokok ada sasaran tambahan yang kita tambahkan, yaitu rumah tidak layak huni kita jadikan menjadi rumah layak huni. Kemudian sasaran non fisik juga semuanya sudah terlaksana dengan baik. Bahkan seminggu sebelumnya ini boleh dikatakan 100% sudah selesai semuanya. Tahun depan kita akan tetap mengajukan kerjasama dengan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota untuk TMMD ke-119. Di acara penutupan TMMD ke-118 tahun anggaran 2023 di wilayah Kodim 0203 Langkat ini juga diisi dengan pasar murah, pengobatan gratis, dan panggung hiburan rakyat. Dari Langkat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu kampung tua, Pekon Kota Karang di Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, terus bergeliat dalam usaha untuk sejajar dengan pekon lainnya yang ada di bumi Sai Batin dan para ulama. Ada 4 pemangku di Kota Karang, 3 diantaranya memiliki garis pantai yang panjang, namun nyaris tak ada nelayan di sini. Kontur pantai yang berbatu karang menyebabkan pekon ini tidak memiliki pelabuhan perahu jukung yang dibutuhkan dalam kegiatan perikanan tangkap. Sejauh ini, pantai dan laut di Kota Karang hanya dimanfaatkan warga sebagai spot wisata. Itu pun belum maksimal karena belum ada sentuhan pemerintah. Dari timur ke barat, Pekon Kota Karang memiliki spot wisata yang beragam. Di sebelah timur ada Pantai Batu Tihang yang ikonik karena sudah dikenal dan mudah diingat siapapun. Batu menyerupai tiang yang seolah muncul dari laut ini adalah spot foto yang tak pernah sepi pengunjung. Di sebelah barat, Kota Karang memiliki Pantai Karangsayar yang merupakan spot istimewa bagi penggila ikan karang. Sedangkan di Pemangku 3 Karangjaya, ada spot wisata Wai Pampang, yakni pemandian air dingin pegunungan yang jernih, namun semuanya belum tersentuh tangan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah membangun 1 unit Pamsimas yang melayani kebutuhan air bersih untuk 70 rumah tangga di Pemangku 1 dan mengadakan program sarana air bersih yang melayani 75 rumah tangga lainnya di Pemangku 3.
Program pendidikan tak luput dari perhatian pemerintah. Tahun 2021 lalu, pemerintah setempat melaksanakan rehabilitasi gedung TK. Selain itu, pemerintah Pekon juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Pekon Kota Karang yang menempuh pendidikan di luar desa. Program beasiswa ini dimulai pada tahun 2020 dengan sasaran 6 mahasiswa. Dari pesisir barat Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Partai Amanat Nasional PAN gelar bimbingan teknis di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bimtek Partai PAN ini untuk menghadapi pemilihan legislatif 2024 yang diikuti oleh ratusan kader Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau Partai PAN Musi Banyuasin menggelar bimbingan teknis yang diikuti oleh ratusan kader Partai PAN. Bimbingan teknis tahun 2023 ini digelar di Hotel Ranggonang di Kota Sekayu Jumat 20 Oktober lalu. Bimtek Partai Amanat Nasional ini digelar dengan tujuan untuk memberikan pelatihan bagi para kader Partai PAN, khususnya para calon legislatif yang akan bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. Bimtek Partai PAN tahun 2023 dihadiri oleh Ketua DPW Partai PAN Sumatera Selatan, John Cik, Ketua DPD Partai PAN Musi Banyuasin, Endi Susanto, serta puluhan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional. Hari ini Bimtek di Kota Sekayu, Ibu Kota Buba ini, itu berkaitan dengan untuk menangkan PAN dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden di 2024 yang akan datang. Bimtek ini sangat penting. Bimtek ini mengambil tema itu bagaimana cara untuk menang. Mendapatkan yang jelas kursi harus terbanyak dari dapil Buba ini dan 9 ini, tentu kita harus mendapatkan kursi yang diinginkan, terutama kepada apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Memang kita 2014-2019 itu memang akan memegang suatu legislatif maupun eksekutif. Usai menggelar Bimtek, ratusan kader Partai PAN bersama-sama menyanyikan lagu Mars PAN dan sembari menyerukan yel-yel Partai PAN serta Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Menko PMK RI bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan dan PJ Bupati Musi Banyuasin hadiri acara peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Musi Banyuasin. Peringatan Hari Santri ke-9 tahun 2023 ini digelar meriah dan dihadiri ribuan santri dan ratusan ulama. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud mendampingi Menko PMK Profesor Muhadzir Effendi dan penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri acara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 dan mendapat sambutan yang meriah oleh ribuan santri dan ratusan ulama di Desa Mekarjadi, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam acara peringatan Hari Santri ini juga digelar sholawat dan doa bersama demi keselamatan negeri, juga bagi umat Islam di Palestina yang kini sedang mengalami musibah. Sementara penjabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi selalu memberikan dukungan penuh kepada pondok pesantren yang berada di wilayah Muba, serta memberikan bantuan dana sebesar 15 miliar rupiah. Hari Santri tahun 2023 ini di Musi Banyuasin ini diperingati dengan meriah, bahkan alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Pak Menteri Menko PMK Pak Muhadzir. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita masyarakat Musi Banyuasin, pemerintah Musi Banyuasin, dan juga bagi kalangan pondok pesantren. Dan alhamdulillah juga bahwa pondok-pondok pesantren yang ada di Musi Banyuasin ini semuanya pada sangat mensupport, mendukung program-program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ini adalah modal yang kuat bagi kami, bagi saya selaku Bupati Musi Banyuasin untuk membangun Musi Banyuasin. Usai acara, para santri dan ulama langsung mengadakan penggalangan dana untuk warga Palestina yang kini mengalami musibah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. APBD perubahan tahun anggaran 2023 telah disetujui untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan Kota Medan. Apa saja sektor prioritas tersebut? Berikut liputannya. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Medan terus berupaya menyejahterakan pelayan masyarakat untuk lebih baik lagi. Nah, pemerintah Kota Medan sudah melakukannya sejak beberapa tahun lalu dan berupaya memberikan yang terbaik
untuk para pelayan masyarakat di berbagai sektor. Nah, sebelum saya berbincang mengenai itu, saya akan tanyakan terlebih dahulu apa saja sih yang termasuk dalam kategori pelayan masyarakat yang saya akan bincangkan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Haji Radudin Sagala SPDI. Sudah ada bersama saya di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini saya mau berbincang-bincang mengenai pelayan masyarakat. Tapi sebelum saya bincang lebih jauh, saya pengen tahu apa saja sih yang termasuk dalam kategori pelayan masyarakat ini? Banyak ya yang sudah kita sahkan di DPRD Medan untuk terkait dengan layanan masyarakat. Mulai dari bantuan untuk maghrib mengaji, ya, kemudian guru MDTA, guru TKQ, guru TPQ, kemudian bilal jenazah, penggali kubur, kemudian juga termasuk imam masjid, ya, kemudian ketua BKM, imam musola, kemudian ustadz-ustazah yang selama ini mengisi pengajian di perwiritan-perwiritan, termasuk juga rehabilitasi atau renovasi rumah ibadah, baik itu masjid, musola atau gereja, termasuk juga layanan berobat gratis, ya itulah antara lain, banyak sebenarnya. Ya. Nah, kira-kira yang saat ini yang sudah berjalan dengan baik di pemerintahan saat ini, terutama saat Haji Radudin Sagala sudah menjabat sebagai anggota dewan itu apa saja? Ya. Ketika saya dilantik menjadi anggota DPRD periode pertama itu tahun 2014 ya, itu banyak kita temukan keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan, ya mulai dari layanan di tingkat puskesmas sampai di tingkat rumah sakit. Maka karena banyaknya keluhan warga itu, maka kita sampaikan ke kawan-kawan melalui badan anggaran baik dari DPRD Medan maupun dari Pemko. Akhirnya kita sepakatilah ada namanya dulu Medan Sehat. Ya, jadi masyarakat Medan yang itu kurang mampu atau penghasilannya di bawah UMK itu ketika dia sakit itu di-cover oleh Medan Sehat. Namun seiring berjalannya waktu, Medan Sehat ini juga banyak warga yang tidak tahu. Mungkin waktu itu ekonomi mungkin masih agak lumayan bagus. Kemudian Covid pun terjadi sehingga warga yang tadinya bekerja sudah tidak bekerja atau sudah PHK. Akhirnya masyarakat yang tadinya punya BPJS yang ditanggung oleh perusahaan tempat di mana mereka bekerja, akhirnya tak sanggup lagi, tak terbayarkan lagi. Maka kita alihkan Medan Sehat menjadi BPJS PBI yang iurannya ditanggung oleh APBD. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu juga karena memang ekonomi kita belum membaik, ya banyak juga para pekerja ini yang sudah tidak bekerja lagi, BPJS sudah tak ditanggung oleh pihak perusahaan, mereka tak sanggup membayar BPJS, akhirnya kita alihkan menjadi UHC. Sejak tanggal 1 Desember 2022, semua warga Medan sudah di-cover oleh APBD untuk berobat gratis di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan. Asalkan rumah sakit tersebut bekerjasama dengan BPJS. Dan uangnya nggak tanggung-tanggung, 300 miliar kita sahkan. 300 miliar itu dalam waktu? Untuk dalam waktu 1 tahun, ya, untuk semua warga Medan. Yang penting dia benar warga Medan punya KK atau KTP Medan. Kalau sakit, semua rumah sakit di Medan yang bekerja sama dengan BPJS itu bisa di-cover oleh APBD. Nah, dengan dana anggaran cukup besar itu, Ustaz, ya. Melihatnya saat ini apakah ini benar-benar sudah tepat sasaran atau tidak? Ya alhamdulillah ya, saya sendiri hampir setiap hari antara 5 sampai 10 orang yang langsung menyampaikan ke saya keluhan sakitnya, dan hitungan cepat langsung kita rekom di beberapa rumah sakit. Kita lihat nanti dia asal dari mana, kecamatan mana, kita langsung hubungkan ke rumah sakit terdekat dengan pasien di mana tinggal. Nah, selain tadi ada pelayanan kesehatan yang Ustadz bilang, ada juga tadi semacam marbot masjid, betul, gereja dan sebagainya. Itu seperti apa Ustadz kegiatannya? Ya, selama ini kan kita perhatikan juga para pelayan masyarakat ini juga, ya mereka walaupun mungkin bukan honor yang mereka harapkan ya, tapi kita juga sebagai ya memberikan ucapan terima kasih, kita berikanlah, kita anggarkan, kita sisihkan melalui APBD, ada semacam insentif untuk para pelayan masyarakat ini. Seperti imam masjid, walaupun tak seberapa, paling tidak adalah kalau bahasa istilah kita mendeleng itu ingot-ingotnya lah ya kan. Ya ucapan terima kasih lah karena mereka sudah melayani masyarakat dengan penuh tulus, ikhlas. Kita berikan semacam intensif untuk mereka, itu dicairkan per tiap bulan sekarang. Ya, itu untuk imam masjid. Begitu juga untuk ketua BKM. Kemudian khatib Jumat, kemudian penatua gereja,
termasuk juga guru MDTA, guru TKQ, TPQ, penggali kubur, dan juga bila jenazah. Insentif bagi para penjaga masjid, gereja, dan lain-lain ini apakah sudah berjalan di pemerintah sebelumnya atau memang ini perdana di musim periode saat ini? Ini sebelum COVID sudah kita berlakukan. Bahkan tahun ini, tahun 2024, ketika kemarin kita membahas di APBD, malah kita tambahkan kuotanya dan kita naikkan juga angkanya. Menjadi berapa, Ustaz? Ya, hitungannya miliaran, tapi kan bukan untuk satu orang, kan itu dibagi semua para pelayan masyarakat itu, ya se-Kota Medan. Ya, jumlahnya ribuan memang, ribuan orang. Nah, melihat adanya niat baik dari pemerintah Kota Medan memberikan insentif kepada para pelayan masyarakat ini, Ustaz. Seperti apa respon mereka? Mungkin yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan dan sekarang malah mendapatkan banyak sekali perhatian dari pemerintah. Ya, sangat positif ya. Jadi para pelayan masyarakat ini merasakan bahwa kehadiran anggota DPRD bersama pemerintah itu betul-betul dirasakan oleh mereka. Karena mereka tanpa pernah meminta, apalagi mengajukan, toh perhatian pemerintah cukup bagus terhadap pelayan masyarakat. Nah, selain tadi ada dari segi keagamannya, Ustadz ya, ada juga dari pelayan kesehatan. Ada apa lagi, Ustadz, yang saat ini menjadi kategori pelayan masyarakat yang kini tengah disejahterakan oleh pemerintah melalui anggota dewan? Ya, ada namanya UMKM. Jadi selama COVID ini kan banyak usaha-usaha pinggir jalan, warung, toko yang sudah mulai tutup kan. Maka kita sahkan di APBD ada bantuan untuk UMKM. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan bagi warga yang belum punya keterampilan. Ada di Dinas Tenaga Kerja, ada juga di Dinas Sosial, dan juga di dinas-dinas yang lain. Sehingga mereka yang selama ini belum punya keterampilan, belum punya keahlian, sehingga nanti setelah ditatar, diberikan pelatihan berapa hari, berapa bulan, mereka bisa punya kemampuan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Sejauh ini sudah banyak yang dilatih belum, Ustaz, untuk itu? Sudah banyak. Ada ibu-ibu yang tadinya belum pandai menjahit, mereka sudah mahir menjahit. Bahkan sanggup memberikan hasil jahitannya, mutunya itu setara dengan orang yang sudah puluhan tahun berpengalaman menjahit. Karena memang pelatihannya itu cukup intensif ya, bagus, dan itu juga kita evaluasi. Begitu nanti sudah hasil jahitannya bagus, itu ada sertifikat bahwa dia sudah layak menerima jahitan sebagaimana penjahit-penjahit yang sudah profesional. Nah, Ustaz, ini kan butuh waktu ya untuk mendata masyarakat yang terdata mungkin bisa tepat sasaran. Ini seperti apa langkah yang diambil pemerintah Kota Medan untuk mendata nih masyarakat yang layak mendapatkannya? Ya, kita kan punya pemerintahan yang paling rendah, namanya kepala lingkungan ya kan. Kepala lingkungan tentu lebih tahu siapa warganya yang paling layak atau yang memang selama ini dia tidak punya pekerjaan dan diberikan pelatihan itu dan mereka bersedia. Kemudian di sana itu kami juga memberikan masukan kepada pemerintah, karena saya sebagai anggota DPRD yang selama ini turun ke masyarakat, tidak hanya saat reses atau sosperda, tapi juga saya sering turun ke pajak-pajak, kemudian ke masjid, ke berbagai kelompok masyarakat. Ketika mereka menyampaikan keluh kesahnya, itulah kita tampung dan kita lihat adakan kunjungan mendadak, oh ini layak, akhirnya kita usulkan agar masyarakat tersebut untuk diberikan pelatihan oleh pemerintah Medan. Ada tidak kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam untuk mendaftar begitu, termasuk dalam kategori pelayan masyarakat ini, Ustaz, yang mendapatkan insentif dari pemerintah? Ya, kesulitan itu ada saja, tapi kan itulah kita jalin komunikasi yang baik. Selama ini alhamdulillah semuanya ada solusinya. Ya. Baik, Ustaz, tadi saya mendengar Ustaz bahwa kepala lingkungan turut ambil andil dalam mendata masyarakat yang layak mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Medan. Ya. Nah, melihat saat ini kepala lingkungan juga termasuk dalam pihak-pihak yang berbaur kepada masyarakat. Apakah ini juga termasuk dalam kategori yang bisa nantinya disejahterakan oleh pemerintah Kota Medan selain dari gajinya sebagai honor di pemerintah Kota Medan? Ya. Kepala lingkungan ini kan pemerintahan paling kecil ya di tingkat lingkungan, dan mereka itu hampir kami perhatikan bekerjanya 24 jam. Kadang-kadang ada yang melahirkan tengah malam di gedung rumahnya, ada yang pindah, ada tamu yang datang. Jadi kalau kami perhatikan honor mereka selama ini setara dengan UMK, maka kami berinisiatif untuk menaikkan. Dan alhamdulillah ya sudah disepakati, insya Allah nanti di Januari 2024 honor Kepling se-Kota Medan kita sudah sepakati untuk dinaikkan. Itulah bentuk kontribusi kita terhadap pemerintahan yang paling rendah agar mereka itu mendapatkan penghasilan yang layak lah dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan sebanyak
ini ya program yang dilakukan pemerintah Kota Medan berkolaborasi dengan anggota Dewan. Seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan sendiri? Ya, kita memang kewajiban kita ya memberikan pengawasan terhadap APBD yang sudah kita sahkan, perda yang sudah kita sahkan, dan selama ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah belum ada kita temukan ada benturan-benturan. Nah, dari pemerintah Kota Medan sendiri, Ustadz, melihat banyak sekali ya usulan-usulan yang baik ini dari anggota Dewan demi kemajuan pemerintah Kota Medan dan juga masyarakatnya. Apakah ini selalu disambut baik, Ustadz? Ya, selama ini alhamdulillah antara DPRD dengan pemerintah Kota Medan itu komunikasi yang cukup lancar, cukup baik. Bahkan sebelum dilakukan rapat di Badan Anggaran, kita sudah melakukan rapat-rapat kecil dulu, rapat-rapat ringan. Dan nanti begitu sampai di Badan Anggaran, kita sudah memberikan argumen yang kuat dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Dan seluruh usulan masyarakat, kalau itu memang prioritas, itu selalu menjadi usulan utama kita. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Nah, selain tadi beberapa program yang sangat baik tentunya untuk mendukung kemajuan Kota Medan sendiri dan juga warganya, apalagi nih Ustadz yang kedepannya bakal dicetuskan nih oleh para anggota Dewan? Ya, kami sudah punya usulan yang terbaru ini terkait dengan, karena mengingat kami lihat warga Medan ini terutama anak-anak yang masih sekolah di SD dan SMP itu walaupun sekolahnya tidak bayar SPP, tapi mereka masih banyak kami temukan belum mampu membeli pakaian sekolah. Apakah pakaian hari-hari atau pakaian olahraga di sekolah. Maka kami sudah usulkan juga dan sudah disepakati melalui Badan Anggaran, bagi siswa yang kurang mampu, yang orang tuanya penghasilan tidak tetap, itu dibantu melalui APBD, seragam sekolah dan juga seragam olahraga, termasuk buku, sepatu dan seterusnya. Kemudian juga kita berikan beasiswa yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu bagi SD dan SMP. Alhamdulillah sudah tahun ketiga ini sudah kita anggarkan dan masyarakat sudah merasakan bantuan tersebut. Baik, Ustaz. Nah, untuk KIP sendiri biasanya masyarakat mendapatkan angka di kisaran berapa, Ustaz? Kalau anak SD itu anak SD 450.000. Kalau untuk SMP 750.000. Itu dalam waktu? Satu kali dalam 1 tahun, tiap tahun sampai dia tamat. Kemudian kalau di mahasiswa, ini udah tahun kedua. Ini juga kita sambut baik program Pak Wali Kota kita, ya. Yang tadinya sebelumnya tidak ada, ini udah tahun kedua sejak Pak Wali menjabat. Ini sudah kita sepakati bersama. Tahun yang lalu itu 1.000 orang warga Medan itu dibantu melalui APBD mahasiswa yang kurang mampu. Tahun ini juga kita tambahkan, bahkan kita buat 2 kategori. Yang pertama mahasiswa yang berprestasi, ya kita berikan beasiswa. Kemudian yang kedua mahasiswa yang tidak mampu tapi tetap berprestasi. IPK-nya minimal 3, kalau dia di negeri, kalau di swasta 3,25. Itu kita berikan beasiswa sesuai dengan uang kuliahnya. Berapa uang kuliahnya dibayar oleh APBD. Atau maksimal kita berikan 8.500.000 per 6 bulan. Ya, per semester. Sejauh ini seperti apa, Ustaz? Sudah banyak belum yang mendapatkan niat baik dari pemerintah Kota Medan? Sudah banyak ya, karena udah ribuan orang yang sudah kita cairkan, alhamdulillah, walaupun mungkin belum semua bisa kita tampung karena terkait APBD juga yang masih terbatas. Nah, tadi mengenai sekolah, Ustaz, sekolah anak-anak yang tidak mampu, ini apakah hanya anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah negeri saja atau swasta juga mendapatkan? Untuk sementara karena memang APBD kita masih jumlahnya terbatas, kita prioritaskan anak-anak yang sekolah di negeri, SD negeri, SMP negeri. Tapi kalau untuk kuliah boleh negeri, boleh swasta. Yang penting dia warga Medan ya. Buktinya dia warga Medan, punya kakak dan KTP Medan dan juga sekolahnya di Medan. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz, mungkin ada pesan sedikit untuk para pelayan masyarakat yang saat ini tengah membantu masyarakat Kota Medan lebih baik lagi, melayani dengan baik dan tentunya diberikan manfaat yang luar biasa dari pemerintah Kota Medan. Baik, ya, saya sendiri yang memang selama ini sering terjun ke masyarakat, keluhan masyarakat itu tidak henti-hentinya. Kadang-kadang mereka juga mendapatkan kesulitan ketika ada warga, keluarganya yang sakit, kemana kami harus menyampaikan informasi gitu, supaya kami cepat dilayani. Maka sering saya sampaikan, silakan hubungi saya, boleh langsung melalui handphone 0812 6048 9402, boleh ditelepon atau di WA. Kalau nanti saya dihubungi mungkin tidak diangkat, mungkin sedang rapat atau sedang isi pengajian atau sedang ada kunjungan, boleh melalui staf saya atas nama Edi Saputra, nomor handphone 0853 7113 2583. Atau staf saya satu lagi nama Heriandi, boleh langsung ke nomor handphone 08 13 9600 9230. Itu terkait dengan yang sakit. Termasuk juga yang tadi ada keluhan warga mungkin lampunya mati, kemudian jalannya belum diaspal karena keterbatasan kami nggak bisa masuk gang keluar gang.
cukup di WA, sebutkan panjang jalan, lebar, alamat lengkap, insya Allah kita akan masuk ke dalam APBD. Termasuk juga bantuan-bantuan sosial tadi. Ada masjid yang mungkin nggak tahu melapor kemana ini. Apa berkasnya harus kami siapkan. Nah, maka selain ke saya, kedua staf saya tadi juga kami siap melayani dengan baik insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali yang diberikan kepada masyarakat Kota Medan melalui anggota Dewan yang tentunya kita harapkan ke depan semakin memberikan banyak sekali ya program-program unggulan yang membuat masyarakat semakin sejahtera, khususnya para pelayan masyarakat. Demikian laporan saya dari Medan, Sumatera Utara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Haji Raudin Segala SPDI, saya Nofri Afandi dan juga Khalil Airsandi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.